أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara nusyura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama kalinya sejenak kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yang insya Allah kita akan mengkaji Quran Surat Ali Imran ayat 103 dan seterusnya, melanjutkan apa yang kita kaji pada malam sebelumnya. Kedua kalinya selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah menjadi piranti kebenaran, menjadi piranti kebajikan, ilmu pengetahuan dalam rangka kita membangun keberhidupan kita berdasarkan pada syariat dan tuntunannya. Baik, untuk menyingkat waktu, ayat yang kita kaji malam hari ini saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hupratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Ya, 3 ayat ini yang kita kaji malam ini, hari ini. Kita mulai dari yang pertama. Wa'tasimu ay tamassaku, dan berpegang teguhlah, ya. Ay tamaksaku, ya. Bihablillahi, dengan tali Allah. Ay dinihi, ay i'tasim billahi bidinihi, berpegang teguhlah, ya, bihablillahi, dengan tali Allah, yaitu dengan agamanya, dengan tuntunan agamanya. Jami'a, ya, semua kalian. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ba'dal islami, setelah kalian berislam. Wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi, nikmat Allah, alaikum, atas kalian. Ya ma'saral ausi wal khazraj, khususnya wahai orang-orang atau Bani Aus dan Bani Khazraj. Idh kuntum, ya, kalian sebelumnya, ay qoblal Islam, sebelum Islam, a'daan, saling bermusuhan satu sama lain. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan hati kalian, wahai kaum Aus dan Khazraj, bil islami, dengan dipersaudarakan dengan Islam. Fa asbahtum ay fasartum,
maka kalian menjadi ya binikmatihi ikhwana, maka kalian menjadi bersaudara binikmatihi, dengan nikmatnya. Dengan nikmat apa? Nikmat fid dini wal wilayah, yaitu nikmat dalam kesatuan agama dan nikmat dalam kesatuan wilayah geografis. Wa kuntum ala safa'ai tarafa, dan kalian ya, berada di pinggir khufratin, di pinggir jurang, minan nari, dari api neraka. Laisa bainakum wa bainal wuqu'i fiha ila an tamuta kuffara. Tidak ada yang menjadi penghalang di antara kalian, kecuali dengan sebab itu kalian akan bisa mati dalam kondisi kekufuran. Fa'anqadzakum minha, akan tetapi Allah kemudian menyelamatkan kalian, wahai suku Aus dan Khazraj, minha, yaitu dari tepi jurang permusuhan dan kehancuran tersebut, bil imani, dengan keimanan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah senantiasa menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tahtadun, dengan harapan, dengan tujuan kalian senantiasa berada dalam petunjuk. Ya. Wal takum minkum, maka hendaklah ada di antara kalian ummatun, suatu umat, suatu komunitas, yad'una ilal khairi, yang senantiasa mengajak pada kebaikan, yaitu al-islamu, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan bil ma'rufi, dengan hal-hal yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika, dan mereka itu, yaitu komunitas itu, ad-da'una al-amiruna an-nahuna, yaitu komunitas yang pekerjaannya, yang profesinya mengajak, memerintah, dan melarang. Humul muflihun, adalah komunitas atau kelompok yang termasuk dalam golongan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Muflihun, beruntung dunia dan akhirat. Al-faizuna, mereka lah sebenarnya yang dinamakan dengan orang-orang yang sukses. Ya. Wala takunu, dan janganlah sekali-kali kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang berpecah belah, an dinihim, dalam urusan agamanya, waqtalafu, kemudian saling berselisih, saling berkonflik di dalamnya, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada kalian penjelasan-penjelasan yang terang. Ya. Wa ulaika lahum azabun adzim, dan mereka itu adalah orang yang bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Oke, kita mulai dari yang pertama, kita coba lihat bagaimana memahami tafsirnya. Ya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang di ayat 100 sampai dengan ayat 101 tentang bagaimana upaya Sas ibnu Qais, ya, seorang Yahudi yang dia tidak terima, ya, dengan kondisi Aus dan Khazraj yang menjadi seperti saudara, dipersaudarakan dengan keimanan dan keislaman. Maka dia memprovokasi kelompok ini untuk untuk dia berkonflik satu sama lain, dengan cara dia sengaja mengungkit-ungkit peristiwa perang Buat yang membuat
dua kaum ini, membuat dua suku ini 120 tahun saling bermusuhan dan saling membunuh. Tetapi kemudian dia tidak berhasil karena ada nabi di sana. Ada nabi di sana sehingga kemudian mereka kembali. Karena itulah kemudian di ayat itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, supaya tidak lagi terulang peristiwa yang hampir-hampir saja terjadi pada masa sebelum jahiliyah itu terjadi lagi pada masa setelah mereka beriman dan berislam. Karena itulah kemudian satu-satunya cara itu, wahai orang yang sedang menuju pada keimanan yang mantap, ittaqullaha haqqa tuqatih. Caranya itu adalah untuk tidak kembali kepada permusuhan, itu adalah dengan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kata sebenar-benar takwa itu artinya dia kembali kepada tali keimanan, pada tali keislaman yang sesungguhnya. Nah, karena itu maka di ayat berikutnya itu, di ayat 103 itu dimulailah dia dengan wa'tasimu. Jadi kenapa ada wa? Dia menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Ya. Bagaimana cara mewujudkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sesempurna ketakwaan dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi kamu tetap beriman dan berislam. Nah, bagaimana cara mewujudkan ketakwaan itu? Orang tidak bisa bertakwa sendiri tanpa dia melibatkan orang lain. Maka kemudian muncullah di ayat ini, dengan awal ayat dimulai dengan wa'tasimu, dan berpegang teguhlah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi bagaimana cara mewujudkan ketakwaan yang sempurna dalam sebuah lingkungan, masyarakat atau komunitas orang yang beriman atau berislam? Caranya itu adalah wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah pada tali Allah. Ya. Wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi caranya itu satu, dengan cara berpegang teguh pada tali Allah. Dinamakan dengan tali Allah itu berpegang teguh pada tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah bersumber dari wahyu yang diperoleh dari Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ya. Kenapa tidak boleh berpecah belah? Karena kalau dia berpecah belah itu kembali lagi kehidupan dan peradaban manusia itu seperti masa sebelum Islam, seperti masa jahiliyah. Dicontohkan misalnya suku Aus dan Khazrajnya sampai dia putus asa untuk bagaimana dia menyelesaikan permusuhannya. Masing-masing dari suku ini, suku Aus, suku Khazraj, sama keinginannya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. 120 tahun mereka saling bermusuhan dan selalu ada korban. Jadi mereka sudah bosan dengan permusuhan. Nah, sehingga diingatkan wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Jadi setelah berislam jangan sampai berpecah belah. Bahkan di ayat sebelumnya itu sampai Nabi mengingatkan, bagaimana mungkin kalian bisa berpecah belah sedang aku masih ada di antara kalian, kata Nabi Muhammad. Padahal telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata. Jadi Nabi mengatakan bagaimana mungkin kalian hampir-hampir saja menjadi seperti orang Arab jahiliyah yang berperang satu sama lain, saling membunuh satu sama lain. Hanya karena romantisme masa lalu. Ya, romantisme masa lalu karena mereka menganggap orang suku Aus lah yang kuat, orang suku Khazraj lah yang kuat, saling
saling membanggakan romantisme masa lalunya. Mereka hampir-hampir saja saling membunuh satu sama lain, berperang satu sama lain. Sehingga Nabi mengatakan, bagaimana mungkin kalian sudah beriman bisa kembali ke situasi jahiliyah? Padahal saya ada di hadapan kalian, kata Nabi. Padahal ayat-ayat Allah senantiasa dibacakan kepada kalian. Sudah datang bukti-bukti kebenaran yang nyata kepada kalian. Karena itulah kemudian di ayat yang ke-100 itu, ke-102 itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi di sana dikatakan kalau menyebut kata ya ayyuhalladzina amanu itu berarti orang belum kuat imannya. Karena di sana ada tambahan ya unida lil ba'id. Ya anida itu artinya wahai itu untuk menyeru kepada sesuatu yang jauh, kepada sesuatu yang belum dapat dicapai. Ya ayyuhalladzina amanu, sehingga terjemahan tafsirnya itu menjadi wahai orang-orang yang belum mantap keimanannya. Ya. Supaya kalian tidak kembali kepada cara hidup jahiliyah itu, maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam iman dan Islam. Karena itu kemudian ada caranya. Seperti yang ditanyakan kemarin, bagaimana caranya? Caranya itu berpegang teguhlah pada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah pada tuntunan agama Islam. Ya. Jami'ah, secara berjamaah. Nah, ingat. Jadi tidak bisa secara sendiri-sendiri. Tidak bisa kita menjadi orang yang alim-alim sendiri, menjadi takwa-takwa sendiri, karena pada akhirnya kita tidak akan berarti apa-apa. Ya, karena itu diperlukan sebuah ikatan jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Ya. Jami'ah, secara berjamaah. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan wa'tasim billahi jama'atan. Kalau kamu berpegang teguh pada agama Islam, pada tali Allah, harus dilakukan secara berjamaah, secara kolektif, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak boleh, tidak bisa orang egois dengan dirinya sendiri. Yang penting saya selamat, yang lain saya tidak mau tahu. Harus sama-sama. Jadi tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Dari mana kita bisa pahami itu? Pahamilah kata-kata itu dari kata iktasim. Wa'tasimu itu ambil dari kata asoma. Asoma ya'simu kemudian ditambah tambahan huruf di sana. Menjadi fi'lu sulasi mazid. Apa tambahnya sana? Asoma menjadi iktasam. Asoma itu arti aslinya itu apa? Menghalangi. Kata menghalangi kemudian setelah diberikan tambahan alif ta itu menjadi berpegang teguh. Maksudnya apa? Dengan berpegang teguh untuk menghalangi orang kepada situasi yang tidak diinginkan. Jadi itu kata bahasa Arab itu luar biasa itu. Dari kata arti aslinya itu asoma itu artinya menghalangi. Ya simuni, dia menghalangiku. Jadi asoma. Diberikan tambahan alif ta. Iktasoma itu artinya berubah total. Dari arti menghalangi menjadi berpegang teguh. Maksudnya apa? Berpegang teguh, yang dengan berpegang teguh itu menghalangi orang terjatuh pada situasi yang tidak diinginkan. Jadi itu artinya. Jadi kalau jangan kaget pada kata asoma kok artinya menghalangi, di sini artinya berpegang teguh. Ingat karena ada tambahan alif dan tak berubah artinya. Kan kalau orang belajar ilmu saraf ya, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Jadi pertambahan huruf dalam bentuk kata kerja dalam bahasa Arab
dari bentuk aslinya itu tadullu ala ziyadatil makna, menunjukkan terjadinya pertambahan makna pada kata kerja itu. Kata asoma yang artinya menghalangi diberikan tambahan dari fi'il aslinya itu dengan tambahan alif dan ta, berubah artinya menjadi berpegang teguh, dari menghalangi menjadi berpegang teguh. Sehingga kalau diartikan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah supaya kamu tidak supaya kamu terhalang untuk terjatuh pada situasi yang tidak diinginkan. Wa'tasimu bihablillahi. Jadi kata hablillah itu menunjukkan arti tali. Jadi kata seorang ahli tafsir Al-Biqai, penggunaan kata tali itu menunjukkan arti penguluran. Dia bisa diangkat, bisa diturunkan, sifatnya jadi fleksibel. Artinya apa? Berpegang teguh pada tali Allah itu tidak boleh kaku. Tidak boleh kaku, harus fleksibel. Namanya fleksibel itu kan sama kayak ihdinas siratal mustaqim, bukan lurus yang sempit tapi jalan yang lurus, sehingga kita bisa saling tarik supaya kita tetap berada pada rel yang benar, pada jalur yang benar. Karena itu wa'tasimu bihablillah, kata berpegang teguhlah kamu supaya kamu terhalang untuk jatuh pada situasi yang tidak diinginkan. Bihablillahi, dengan tali Allah. Kata pengertian tali itu berarti dengan cara yang menunjukkan kelenturan, fleksibilitas. Tidak boleh kaku. Karena agama itu tidak sifatnya memaksa. Tetapi dia selalu memberikan ruang dialog, kata orang. Bahwa ajaran agama kita itu selalu memberikan kita ruang dialog. Ruang dialog itu artinya ruang di mana kita bisa melakukan proses kritisi. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Sampai kita menemukan yang dinamakan dengan kebenaran, bukan pembenaran. Kita sering ini yang kita terima itu bukan kebenaran tetapi pembenaran. Kalau pembenaran itu sifatnya kaku, tetapi kebenaran itu selalu sifatnya fleksibel. Karena Allah maha fleksibel. Kenapa saya katakan Allah maha fleksibel? Karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Nah, kalau Allah saja maha fleksibel, masa kita mau mengalahkan Allah? Ya, karena itu berpeganglah pada kebenaran, janganlah berpegang pada pembenaran. Jadi itu makna kata wa'tasimu bihablillahi, kata Al-Biqai itu menunjukkan arti kelenturan, fleksibilitas. Ya. Jami'ah, kata jami'ah itu tuh menunjukkan arti tidak dilakukan sendiri tetapi harus dilakukan secara berjamaah. Karena itu ajaran-ajaran yang wajib dalam Islam itu selalu dilakukan secara berjamaah. Ya, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Orang bersahadat tidak bisa bersahadat sendiri, maka harus disaksikan oleh orang. Kan harus dipersaksikan oleh orang kalau dia bersahadat. Kalau dia sholat, maka sholat wajib itu harus dilakukan berjamaah. Tidak ada imam yang tidak mewajibkan sholat berjamaah. Hanya saja ada yang bahasanya eksplisit, ada yang bahasanya implisit. Yang bahasanya eksplisit itu misalnya Imam Abu Hanifah, Imam kemudian Ahmad ibnu Hambal, Imam Maliki, itu Imam Daud Zahiri, itu semua secara secara eksplisit menyatakan sholat wajib itu wajib berjamaah. Nama eksplisit itu udah langsung. Bahkan penyebutan hukum sholat misalnya setelah syahadat itu ada 3 bentuk. Satu, penetapan secara radikal. Siapa imam yang radikal menetapkan hukum sholat? Misalnya Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau ada misalnya orang yang rumahnya dekat masjid, tidak sholat berjamaah, bakar rumahnya.
radikal dia. Kalau ada orang kaya tidak membayar zakat, maka rampas hartanya. Bila perlu bakar hartanya. Itu dia tetapkan wajib itu secara radikal sampai dasarnya. Yang kedua, penetapan hukum misalnya sholat secara eksplisit. Siapa yang secara langsung menetapkan wajib misalnya? Imam Maliki, Imam Hambali, itu wajib. Nah, kemudian secara implisit dia menyebutkan wajib siapa? Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu dia tidak menyebut secara wajib itu secara eksplisit langsung tanpa didahului hal-hal yang lain, tetapi dia jelaskan secara implisit. Sholat wajib itu harus dilaksanakan berjamaah kecuali bagi orang misalnya kalau dia buta tidak ada yang menuntun, kalau dia pincang tidak ada yang gendong dia, kalau dia bisu tuli tidak bisa mendengar, tidak bisa apa, kalau tidak ada yang memberikan isyarat dia menuju tempat sholat berjamaah, maka dia tidak wajib. Tetapi kan sulit kita menemukan 3 kriteria itu. Bahkan sampai ada seorang sahabat yang buta itu merentangkan tali dari rumahnya sepanjang sekian kilo itu dari Masjid Nabawi. Begitu dia dengar azan, maka dia pegang tali itu subuh hari itu. Karena kalau dia pegang tali terus tarik, terus dia mesti akan sampai ke masjid. Karena dia tahu tidak setiap saat orang bisa menuntun dia untuk melaksanakan kewajiban sholat berjamaah. Karena itu sholat. Yang kedua puasa. Puasa itu dilakukan secara berjamaah. Puasa Ramadan kan. Tidak bisa bilang nanti saya bulan Februari saya puasa Ramadan. Tidak bisa nanti saya bulan April. Kan di 1 bulan Ramadan kita lakukan secara berjamaah bersama-sama. Yang keempat, zakat. Zakat itu dilakukan secara bersama-sama. Bahkan dengan sistem manajemen amil zakat. Berjamaah. Yang kelima haji, tidak bisa orang haji sendirian. Bahkan jamaah yang paling besar jamaahnya haji, 5 juta orang sekarang melaksanakan bersamaan. Jadi tidak ada bagian dalam syariat Islam itu yang tidak dilakukan berjamaah. Nah, itu artinya di luar dari yang 5 itu kita dituntun berjamaah. Berjamaah mendirikan lembaga pendidikan. Berjamaah mendirikan lembaga-lembaga yang peduli kepada lingkungan, yang peduli kepada ekonomi. Berjamaah kemudian mendirikan mendirikan lembaga-lembaga yang menyantuni orang. Karena tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Karena setiap kita itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki kelebihan yang berbeda-beda, memiliki keterbatasan yang berbeda-beda. Keterbatasan kita akan dicukupi oleh kelebihan orang lain. Kelebihan kita itu akan bermanfaat untuk menutupi keterbatasan kekurangan orang lain. Sehingga kita bisa sama-sama melakukan yang namanya wa'tasim bihablillahi jami'ah itu. Seperti tali saling mengulur. Kalau kurang saya tarik ke sini biar dia cukup. Kalau misalnya dia kelebihan saya tarik ke sini biar tidak terlalu nampak kelebihannya sehingga yang kekurangan ini tertutupi. Seperti tali yang fleksibel tadi. Ya, itu kata jami'ah kalau kita mengikuti penafsirannya dari Ibnu Abbas. Karena itu wala tafarraqu. Setelah perintah kemudian ada peringatan, janganlah kalian berpecah belah ba'dal Islam, setelah kalian beriman berislam jangan berpecah belah. Karena yang berpecah belah itu pekerjaannya orang jahiliyah. Nah, kalau sekarang kita berpecah belah berarti kita ada orang jahiliyah itu. Siapapun. Wa'tasimu bihablillah. Karena kalau dia beriman, maka dia akan berpegang teguh satu sama lain bagaikan tali yang bisa saling mengulur secara fleksibel, yang menghalanginya jatuh terpuruk pada situasi yang tidak diinginkan.
wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah, karena pekerjaan berpecah belah itu pekerjaannya orang jahiliyah. Bagaimanapun pinternya dia, maka dia jadi orang jahiliyah. Nah, setelah kita diperingatkan, diwanti-wanti jangan jadi orang jahiliyah, yaitu berpecah belah, maka kita diingatkan wazkuru nikmatallah, ingatlah nikmat Allah alaikum, atas kalian. Nah, ini awalnya ayat ini ditujukan, atau asbabun nuzulnya itu adalah kaum Aus dan Khazraj yang berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah wahai Aus dan Khazraj. Iz kuntum a'daan, ketika pada saat itu kalian bermusuh-musuhan sampai 120 tahun, ya, sampai kemudian terjadi peristiwa perang buat yang paling dahsyat. Ya. Ingatlah kalian bagaimana kalian bermusuhan. Tetapi ingat, fa'allafa baina qulubikum, kemudian kalian disatukan hatinya dengan apa? Dengan iman dan Islam. Bil islami. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Maka kemudian dengan nikmat iman dan Islam itu, kamu yang dari bermusuh-musuhan berubah menjadi bersaudara. Nah, jadi kalau menemukan kata ikhwana, itu jamak dari kata akhun. Ya, jadi akhun itu jamaknya dua, bisa ikhwanun atau ikhwatun. Akhun, akhoni, ikhwanun, wa ikhwatun. Jadi dua jamaknya. Tapi maknanya berbeda. Kita mulai dari bentuk dasarnya. Akhun itu artinya apa? Saudara laki-laki. Bukan. Akhun itu artinya sama. Ya. Kan kalau artinya saudara laki-laki itu namanya makna penggunaan, atau makna apa? Makna yang bukan makna asli. Akhun itu artinya sama. Artinya apa? Orang baru dianggap memiliki hubungan ukhuwah kalau dia bisa menganggap satu sama lain itu sama. Selama kita belum bisa menganggap satu sama lain itu sama, kita belum bersaudara. Karena kata akhun itu artinya sama. Ya. Kun akhon lana, jadilah kamu yang sama. Ya, jadi akhun itu arti aslinya itu adalah sama. Nah, kemudian bentuk jamaknya ada dua, ikhwatun sama ikhwanun. Penggunaannya beda. Kalau ikhwanun itu artinya saudara yang bukan sekandung. Kalau ikhwatun itu artinya sekandung. Ya, jadi kata ikhwan. Nah, ikhwan itu menunjukkan arti saudara tetapi yang tidak seketurunan. Nah, ingat kenapa dikebut kata ikhwana di sini? Ya. Il kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmati ikhwana. Kenapa digunakan kata ikhwana? Karena ingat asbabun nuzul ayat ini adalah pertikaian, perpecahan suku Aus dan Khazraj. Aus itu lain keturunannya, Khazraj itu lain keturunannya. Makanya ayat itu menggunakan kata ikhwana, tidak menggunakan kata ikhwatun. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Tidak. Kemudian fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwatan. Tidak. Kenapa? Karena suku Aus itu berasal dari keturunan yang berbeda dengan suku Khazraj. Kata ikhwana itu artinya saudara yang bukan seketurunan atau bukan sekandung. Tetapi kalau ikhwatun itu artinya saudara yang sekandung. Tetapi di ayat yang lain itu ada yang bunyi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bagaikan saudara sekandung. Itu arti aslinya. Tapi kita sih mengartikan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara-saudara yang bagaimana? Artinya apa? Orang yang beriman itu, ingat,
kata innamal mu'minu sama ya ayyuhallazina amanu beda kan kemarin. Kalau orang mukmin sama orang yang beriman beda enggak? Beda maknanya. Sama dengan saya melukis dengan saya pelukis sama enggak? Hah? Kalau saya pelukis itu berarti saya sudah pintar melukis. Tetapi kalau saya melukis belum tentu saya pintar melukis. Ya. Di sini innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mantap keimanannya itu ikhwatun, bagikan saudara sedarah atau sekandung. Nah, di sini disebut kata ikhwana itu karena Aus dan Khazraj ini diibaratkan sebagai saudara yang tidak sekandung. Karena setelah dia masuk Islam pun masih hampir-hampir dia terjerumus lagi ke dalam permusuhan. Dia belum menjadi orang yang benar-benar saudara keturunan atau sekandung. Ikhwan. Wa kuntum ala safa khupratin minan nar. Ketika itu kalian berada di jurang, ya, di jurang api neraka. Fa angkadzakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian minha, dari jurang api neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaannya, la'allakum tahtadun, dengan harapan semoga kalian senantiasa tahtaduna, berjalan dalam hidayah atau berjalan dalam petunjuk yang benar. Nah, ayat berikutnya, wal takum minkum. Karena itu, jadi tugas berpegang teguh supaya kita terhindar dari permusuhan dan lain sebagainya itu adalah cara untuk kita mewujudkan ketakwaan yang sempurna. Nah, sekarang bagaimana cara mengefektifkan untuk kita bisa senantiasa selalu berpegang teguh pada tali Allah sehingga tidak kembali berpecah belah seperti orang-orang di masa jahiliyah? Maka supaya itu tidak terjadi lagi, wal takum minkum, maka hendaklah harus ada minkum di antara kalian wahai umat Islam, ummatun, satu kelompok, satu komunitas yang pekerjaannya apa? Yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan senantiasa memerintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkari, dan senantiasa melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Satu komunitas itulah komunitas yang dikatakan komunitas yang sukses, yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, kita lihat, wal takum minkum, dan hendaklah ada minkum. Kata minkum itu ditafsirkan oleh Muhammad Abduh. Minkum itu menunjukkan arti bahwa di antara kalian itu ada yang pekerjaannya itu apa? Pekerjaannya itu ada kelompok satu yang tugasnya mengajak saja. Ada satu kelompok yang tugasnya memerintahkan kepada kebaikan, mencegah pada keburukan. Jadi katanya berarti harus ada dua kelompok, kata penafsir Muhammad Abduh. Jadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berarti kata minkum menunjukkan arti kata Muhammad Abduh harus ada dua kelompok. Satu kelompok yang tugasnya itu senantiasa mendorong, mengarahkan, mengajak untuk melakukan al-khair. Apa artinya al-khair? Apa bedanya al-khair sama ma'ruf sama munkar? Coba. Ini konsepnya beda-beda. Apa bedanya al-khairu dengan al-ma'ruf? Mengajak kepada kebaikan. Ma'ruf itu apa? Apa artinya kebaikan?
kata penafsir Ibnu Katsir yang dinamakan dengan al khairu itu adalah itba'ul Quran was sunnah. Ini dinamakan dengan al khairu itu adalah itba'ul Quran was sunnah. Jadi al khairulah mengikuti Al-Quran dan sunnah, mengikuti tuntunan Al-Quran dan mengikuti sunnah, itu dinamakan dengan al khair. Nah, kata ma'ruf, kata penafsir Ibnu Katsir, kata ma'ruf itu diambil dari kata urfun. Apa artinya uruf? Adat. Uruf itu bisa artinya adat, bisa artinya kesepakatan bersama suatu masyarakat. Itu namanya ma'ruf. Jadi kebaikan yang didasarkan pada kesepakatan suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Itu dinamakan dengan ma'ruf. Jadi ma'ruf itu adalah suatu kebajikan yang disepakati oleh satu kelompok masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan hadis. Dari kata ma'ruf itu muncul kata urf. Kalau mungkar itu artinya yang mengingkari kesepakatan masyarakat. Jadi kalau sebuah kebaikan itu kemudian diingkari, kan kebaikan itu disepakati oleh satu kelompok masyarakat, tetapi kemudian orang mengingkari, dinamakan dengan mungkar. Ya. Jadi itu artinya apa? Jadi manusia diberikan kreativitas oleh Allah, diberikan ruang oleh Allah untuk membangun sebuah kesepakatan yang dinamakan dengan kebaikan. Dan kemudian diberikan ruang untuk dia membangun sebuah kesepakatan untuk mengatakan ini ketidakbaikan. Tetapi tolok ukurnya itu ada pada tuntunan Al-Quran dan hadis. Karena itu misalnya sesuatu itu bisa dikatakan keburukan itu didasarkan pada uruf. Selama uruf itu tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah. Jadi itu harus dibedakan. Karena itu kata penafsir Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar itu dia menyebut itu. Jadi kata wal takum minkum itu menunjuk arti tidak pada satu kelompok, tetapi harus ada dua kelompok. Ada satu kelompok yang tugasnya menyeru pada kebaikan dan satu kelompok yang bersifat tegas melarang kemungkaran dan memerintahkan kemakrufan. Ya, harus ada kelompok. Nah, terlepas dari itu, terlepas dari apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar tadi, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa untuk cara kita bisa berpegang pada tali Allah secara fleksibel supaya kita terhalang untuk jatuh kepada situasi yang tidak diinginkan, apalagi berpecah belah seperti yang terjadi pada masa Arab Jahiliyah, maka caranya itu harus ada di setiap kelompok masyarakat Islam itu harus ada komunitas, harus ada jamaah yang fokus dia pada menyuruh orang, mendorong orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang tuntunannya ada pada Al-Quran dan hadis, sekaligus melakukan fungsi memerintahkan pada kebaikan dan melarang pada kemungkaran. Nah, itu harus ada. Nah, mereka yang pekerjaannya seperti ini digolongkan wa ulaika humul muflihun. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang sukses di kehidupan ini. Ya. Jadi ukuran sukses itu justru tidak dilihat secara materi di sini. Jadi Allah membatasi kata sukses itu tidak diukur pada materi, tetapi diukur pada usaha untuk kita senantiasa mendorong orang pada kebaikan. Diukur dengan dengan ikhtiar yang selalu memerintahkan orang untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah orang dari keburukan.
Nah, kalau kita sudah bertransaksi dengan Allah, maka tidak ada yang menghalangi kesuksesan kita. Kan kita banyak mengambil inspirasi dari kehidupan para ulama-ulama besar misalnya. Ada sekarang kan ustadz yang kondang misalnya Babe Haikal. Justru setelah dia berdakwah itu kemudian baru dia sukses secara ekonomi, dia sukses secara sosial, sukses secara intelektual. Diukur apa sih yang dia miliki? Gak ada. Tetapi apapun bisa dia lakukan. Abdullah Gimnastiar ketika dia menjadi teknisi di mesin pesawat dan lain sebagainya, karena dia berpikir bahwa kalau saya masuk ke industri pesawat maka itulah pekerjaan yang paling banyak gajinya. Tapi ternyata tidak. Justru setelah dia menjadi penceramah yang senantiasa mengajak orang pada kebaikan, baru dia secara ekonomi, secara sosial, secara spiritual dia sukses dalam kehidupan ini. Karena dia transaksinya itu bukan dengan manusia, tetapi langsung transaksinya dengan Allah. Karena itu jangan berkecil hati ketika memilih pilihan seperti ini.